Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensi. Ini absensinya. Ini yang berubah soal kemarin. Oke, kita dulu sebentar lagi. Baru 12 orang. 10 ya berarti. Sambil nunggu, kita coba bahas soal yang kemarin. Oke, di sini tugas latihan pertemuan ke-9. Yang pertama, nah, satu ini kan apakah 19 habis membagi bilangan bulat berikutnya. Jadi ada 89, 561, 209. Nah, kalau sebenarnya kalau dari pertanyaannya sih saya membacanya agak sedikit kurang ini, kurang lengkap. Jadi kalau harusnya sih bisa tepatnya 19 habis dengan apakah 19 habis dapat membagi bilangan acak bulat berikut ya. Jadi di sini ada 89. Ada 89. Kalau dibilang habis membagi sebenarnya enggak. Cuman kalau dibilang ada sisanya iya. Jadi 4, 3, 13, yang B 561, 29, sisa 10, dan 209 yang habis membagi yang C 29 sisa 0. Jadi mirip-mirip seperti modulo. Nah, kalau yang nomor 2 itu hasil pembagian modulo berikut. Nah, ini sisanya aja min 5, min 7 dan 0. Masuk ke PBB, pembagian besar bersama ya. Nah, untuk PBB sini jika si A-nya lebih kecil, itu harus ditukarkan terlebih dahulu nilainya. A dengan B, menjadi PBB-nya adalah 1.400 dan 2.000. Lakukan algoritma excluding, maka didapatlah hasil 20. Maka PBB 1.400 dan 220 adalah sama dengan 20. Untuk yang B sendiri adalah 15. Nah, nomor 4, tentukan inversi dari A modulo M berikut ya. Nah, kalau namanya inversi adalah sama dengan harus bilangannya relatif prime atau bisa dibilang PBB sama dengan 1. Jika bukan sama dengan 1 berarti tidak dapat inversinya, tidak ada inversinya. Jika kalian lakukan dulu algoritma excluding-nya, jika ada 1 berarti dia bisa, di sini ada, lalu susunlah yang kedua
yang kedua dan yang pertama ya. Lalu yang yang di sini yang kedua, yang keempat, yang kelima disulitkan ke 4, maka didapatlah hasil 7 kali 5 dikurangin minus 1 dikali 34 sama dengan 1. Atau min 1 kali 34 plus 7 kali 5. Nah, jadi inversinya adalah minus 1 dan 34. Untuk yang inversinya. Nah, untuk yang B sendiri, ketika dicari PBB-nya, hasilnya adalah 2. Maka dia ada inversi pada 76 modulo 2 ya. Nah, pecahkanlah pengurangan lanjutan 4x pengurangan 5 modulo 8. Kita ubah bentuknya untuk cari x-nya. Nah, di sini ketika dilihat nilainya selalu ganjil ya. Dia selalu 8 kali genap dan 15 ganjil. Jadi ketika dijumlahkan selalu desimal. Jadi kesimpulannya tidak ada nilai x yang memiliki 4x pengurangan 5 modulo 4. Seperti itu. Sampai sini mau ditanya? Apa jelas semua? Masih ada yang mau ditanya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Yang PBB juga. Jadi bisa dibilang ya PBB berhubungan dengan PBB semua sih. Baik, kita masih 13 orang. Segini. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya. Saya coba share lagi. Silakan belum dong. Oke, yang ini masih di bab algoritma dan bilangan bulat, termasuk ke bilangan prima, kriptografi, fungsi hash, dan ISBN, sama pembangkit bilangan acak semu. Nah, bilangan prima. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Kalau yang yang sudah mungkin kan pernah dengar bilangan prima adalah bilangan tidak dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri. Tapi ada pengecualian kecuali angka 2 termasuk bilangan prima. Selain itu 2, 3, 5, 7, 9 bisa dibagi jadi bukan 11, 13, 15 bisa dibagi 17 dan seterusnya. Jadi seluruh bilangan prima adalah bilangan kecuali itu merupakan bilangan kebenaran. Dan lawan dari bilangan prima adalah bilangan komposit. Dan bilangan komposit adalah bilangan dapat dibagi ya. Misalkan 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, 10, dan 10. Dan teorema penting yang menyangkut bilangan prima ialah teorema fundamental aritmatik. Nah, teorema seperti apa? Ya. Teorema fundamental aritmatik, setiap bilangan positif lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian
3 kali 3, 2 faktor, 100 adalah 4 faktor 5, dan 13 adalah 1 buah faktor 5. Dan masalah lain untuk yang teorema ini itu adalah bagaimana membedakan atau menguji ini bilangan prima atau bilangan komposit. Ya. Nah, dalam praktik kata ini, jika n adalah bilangan komposit, maka n mempunyai faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar n. Jadi intinya bila kalau misal komposit adalah mempunyai faktor prima lebih kecil atau sama dengan n. Jadi kalau misalnya setelah diakarkan lalu dicoba dibagikan, nah, akan terlihat isinya mana komposit, mana yang bilangan prima. Jika ada hasil bagi dengan dicoba dengan 2, 3, 5, 7, pokoknya dibagi dengan bilangan prima, ya habis membagi dengan bilangan tersebut maka disebut komposit. Jika tidak maka n adalah bilangan prima. Nah, contohnya seperti ini. Tentukanlah apakah nomor 1, 171 dan 29 merupakan bilangan prima atau komposit. Apapun misalnya lah, akarkan 171, nah, akarnya jadi adalah 13,077, lalu setelah 13,077 bagilah dengan bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, karena 171 adalah habis dibagi dengan 3, maka dia adalah bilangan komposit ya. Nah, untuk yang 99, nah, jika diakalkan dapatnya adalah 14,107. Nah, lalu dicobalah dibagikan dengan 99 dengan bilangan prima. Karena tidak ada, maksudnya karena tidak ada gitu ya, tidak ada yang tidak habis dibagi, maka 199 adalah bilangan prima. Nah, temukanlah semua. Contoh yang lain adalah bagaimana menemukan semua faktor dari sebuah bilangan. Temukanlah semua faktor prima dari bilangan 1617. Nah, jadi bagilah 107 berturut-turut dengan barisan bilangan prima dari 2, 3, 5, 7, seterusnya. Nah, di sini kita coba untuk 2 tidak habis membagi, dicoba dengan 3 tidak dapat, yaitu 5, 3, 9. Selanjutnya bagilah sama 39 dengan bilangan prima. Selanjutnya dimulai dari 3 tidak habis membagi, 5 tidak habis membagi, 7 tidak akan hasilnya 77. Lalu dari 77 ini mulai dari 7 dan 11 dan seterusnya. Di sini 7 habis membagi 7 itu sama dengan 11. Nah, 11 sendiri sudah selesai. Karena 11 ada bilangan prima, maka pencarian faktor prima dari 1617 dihentikan. Jadi kalau hasilnya sudah ada, akhirnya adalah bilangan prima, maka berhentilah. Maka faktor dari si 1617 adalah 3 dikali 7 dikali 7 dikali 11. Itu. Dan ada metode lain selain dengan yang tadi ya, yaitu dengan metode Fermat ya. Bentuknya jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu adalah PBB A dan P sama dengan 1, maka A P minus 1 pengurangan 1 modulo P. Contohnya seperti ini. Kita akan menguji apakah 17 dengan 1 bilangan prima atau bukan. Sini kita mengambil nilai A-nya sama dengan 2 karena ketika dicari PBB-nya adalah 17 dengan 2 sama dengan 1 dan PBB 21 dengan 2 sama dengan 1. Jadi kita coba cari dulu PBB-nya. Jika sama dengan 1 maka kita menggunakan nilai tersebut. Dapatlah 2, maka 2 pangkat 17 minus 1 sama dengan
6.536 sama dengan 1 modul 7 ya. Karena 17 habis membagi 65536 atau 65535, bisa dibilang 35 dibagi 17 menjadi 3855, karena 17 menunjukkan koma, maka 17 adalah bilangan prima. Nah, masuk ke 21. Karena 21 tidak habis membagi bilangan ini, jadi ketika dimasukkan dulu ininya dengan rumus secara Fermatnya, nah dia kongruennya ternyata tidak gitu ya. Hasilnya adalah tidak kongruent dengan 1 dan modulo 21 itu. Maka 21 tidak memenuhi teori teorema Fermat. Maka 21 bukanlah bilangan prima. Seperti itu. Sedikit ada kekurangan pada teori Fermat, yaitu teori Fermat ini mengandung kekurangan sebab terdapat bilangan kapasitas demikian sehingga 2M1 pengolahan satu modul M, bilangan bulat seperti ini disebut bilangan prima semua atau field prime terhadap basis 2. Misalnya adalah komposit 341. Nah, 341 kan adalah faktornya 11 kali 31 adalah bilangan prima pada basis semua 2. Seperti itu, karena mereka teorema Fermat adalah 2 pangkat 340 pengolahan 1 modulo 341. Nah, seperti itu. Kita dapat menggunakan bilangan 2 selain 2 sebagai basis menuju bilangan prima semua. Jadi kalau emang ada yang 2, kita coba ganti ke bilangan yang lainnya. Masuk ke 3 ya. Nah, di sini juga untunglah bilangan prima semua relatif itu jarang ya. Ini menurut dari buku Horos tahun 99. Dan bilangan bulat yang lebih kecil dari 1040 terdapat 455, 455.000, 50.000, 12 bilangan prima. Tapi hanya 14.000 maka bilangan prima yang terhadap basis 2. Nah, kita masuk ke kriptografi. Apa yang disebut dengan kriptografi? Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Jadi keamanan pesan yang diperoleh dengan menyandikan menjadi pesan yang tidak dapat atau tidak mempunyai makna atau ya bisa dibaca lah. Jadi kalau pengaplikasiannya mungkin kalian tahu WhatsApp ya. Di situ kan ada tulisannya end-to-end encryption. Jadi si WhatsApp ini mendeklarasi bahwa dia tidak melihat apa yang kita kirim, apa yang kita terima. Nah, di sini pesan yang dirahasiakan namanya pesan yang dirahasiakan. Pesan yang tidak dirahasiakan adalah plain text. Nah, pesan hasil penyandian disebut ciphertext. Ciphertext adalah teks jelas yang dapat dimengerti. Jadi seperti ya bacaan standar. Ciphertext adalah yang sudah disandikan, yang sudah diacak karakternya. Pesan yang telah disandikan dapat dikembalikan lagi ke pesan asli dan hanya oleh yang berhak menentukan siapa adalah orang yang mempunyai kunci atau metode penyajian untuk membaca si ciphertextnya. Proses menyajikan plain text menjadi ciphertext disebut ekskripsi dan proses membalikannya adalah dekripsi. Nah, ini adalah jadi ini adalah prosesnya. Pertama ada plain text. Jadi kalau kita ada pesan, contohnya saya di rumah, lalu diinskripsikan jadi ciphertext. Ketika jadi ciphertext dia bisa dibilang di ciphertext bukan saya di
dari rumah lagi, tapi ada campuran apa namanya spesial karakter yang lain, ada dolar segala macamnya gitu. Lalu supaya dapat dibaca dideskripsikan kembali, maka jadi plain text asal seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, uang disimpan di balik buku X. Nah, ketika di ciphertext kan disandikan menjadi jelas seperti itu. Nah, sejarahnya litografi dipakai oleh tentara Yunani pada tahun 400 sebelum Masehi. Secara singkatnya. Nah, mereka menggunakan alat namanya skytile. Ya. Skytile alat ini terdiri dari sebuah pita panjang dari daun papirus yang dililitkan pada sebatang silinder. Nah, kurang lebih seperti gambar 4.2. Pesannya kan itu ditulis horizontal, baris per baris. Bila pita dilepaskan, maka huruf-huruf di dalamnya tersusun membentuk pesan rahasia. Dan untuk membaca pesan, penerima melihatkan kembali silinder yang diameternya sama dengan diameter silinder pengirim. Nah, teknik ini adalah teknik transposisi sifat ya. Nah, di sini juga ada cryptanalysis dan kriptologi. Cryptanalysis ini adalah ilmu seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Dan cryptanalysis adalah kebalikan dari kriptografi itu sendiri, dan cryptanalysis adalah pelakunya. Kriptologi adalah ilmu studi yang mengenai kriptografi dan cryptanalysis. Nah, notasi pada matematikanya di sini untuk ciphertext sendiri dilakukan oleh C dan plain text-nya adalah P. Dan maka jika fungsi E memetakan P ke C, maka EP sama dengan C. Dan begitu pula dengan D. Ya. Di sini ada fungsi deskripsi dengan D. Dia memetakan ke C, memetakan C ke P, maka DC sama dengan P. Jadi dengan kata lain, fungsi inverse adalah D adalah fungsi inverse dari E, atau D sama dengan E pangkat 1. Dan si fungsi inverse itu mempunyai koresponden 1/1. Dan karena proses kemudian menginverse yang 1, maka didapat kesamaan berikut adalah D, EP sama dengan P. Nah, masuk ke kriptografi modern. Kriptografi modern tidak lagi memetakan warna pada algoritma. Jadi sebelumnya adalah kriptografi menggunakan algoritma, dan algoritma boleh dikasih ke orang-orang lain, dirahasiakan. Tapi untuk sekarang adalah algoritmanya dikasih tahu, tapi menggunakan kunci. Ya. Kunci ini jaga kerahasiaannya. Gitu. Jadi kuncinya mirip apa nih, kayak password ataupun kayak PIN pada kartu ATM. Nah, di sini ada contoh lagi, misalkan pada Caesar cipher, yaitu teknik kriptografi digunakan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar untuk menyediakan pesan yang dikirim pada gubernurnya. Di Julius Caesar ini, pada Caesar cipher setiap huruf disubstitusikan dengan huruf ketiga berikutnya dari susun alfabet. Jadi digeser 3. Nah, di sini geser 3, di plain text adalah A, B, C sampai Z. Plain text ini adalah intinya apa sih namanya? Yang belum diapa-apain, belum diubah, yang bentuk asalnya. Nah, ciphertext ini baru adalah yang sudah diganti. Nah, contoh yang ini di sini karena digeser 3 angka, otomatis si ciphertext dimulai dari D. Kalau di ciphertext otomatis si A mempunyai arti D, si B, E, dan seterusnya. Nah, maka secara matematis pergeseran 3 huruf alfabet ekivalen melakukan operasi modul terhadap plain text P menjadi ciphertext C dengan kesamaan P plus 3 ya. Di sini penggeseran 3-nya ini kayak 3 ya. Kalau gesernya lebih dari 3,
4, ya beda lagi. Berarti 4. Dan modulo 6. Nah, contohnya dalam Pasifik 18, awasi Asterix dan temannya Obelix. Tandaikan dengan C-sifat gitu, dengan mengkodekan si A sama dengan 0, B-nya 1 sampai Z, pokoknya jumlah dari 0 sampai Z adalah 25. Maka ciphertextnya adalah berarti si ininya A-nya ada sama dengan 0 ketika dimasukkan 0 sama 0 karena di geser 3 ditambah 3 0 tambah 3 modulo 6 sama dengan 3. Kalau 3 itu berarti apa nih? Oh, D gitu. Karena kan dia A ya. A digeser ke 3 itu jadi D. Lalu nih si W ini urutan ke berapa nih? Oh, 22. Lalu nya 22 ditambah 3 modulo 6 sama dengan 25. Oh, jadi Z. Seperti itu. Yang A sama di 0 dan D, yang S ini adalah urutan 18 aslinya yang belum ini. Lalu disandikan ya di 18 plus 3 modulo 2 di 21 itu. Dan selanjutnya di keseluruhan maka didapatlah DZ, DVL, DVW, dan GDQ dan seterusnya. Bagaimanakah mengembalikannya? Mengembalikan dengan line text yaitu ciphertext dikurangin 3 modulo M. Jadi dikurangin lagi karena awan tambah 3 sekarang dikurang 3 modulo 261 bukan M. Maka didapatlah hasilnya awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, ini fungsi deskripsinya. Ini si fungsi sebagai ciphertextnya, deskripsinya secara umum. Jadi plus K di sini K adalah sejak. Jadi fungsi dapat dibuatkan lebih umum dengan menggeser huruf alfabet sejauh K. Nah, K ini adalah sejauh mana kita menggeser ya. Mau jadi 3, 4, 5, 10 seperti itu. Nah, untuk fungsi deskripsi, nah di sini juga fungsi deskripsi yang lainnya yaitu menggunakan kunci. K berlaku sebagai kunci rahasia, dia secara matematis adalah, maka untuk deskripsinya adalah K1, P sama dengan C, dan D deskripsi K2 dikali C dengan P. Kedua fungsi ini adalah DK2 dalam kurung dikali K2P sama dengan P. Nah, jadi ini adalah deskripsi yang menggunakan kunci. Kalau tadi adalah yang si Caesar itu nggak ada kuncinya. Yang awal-awal. Nah, ini secara cipher itu pakai yang ini prosesnya, tapi kalau yang ada yang pakai kunci menggunakan yang di sini jika kunci K1 K2 sama, maka sistemnya adalah sistem kriptografi kunci simetris atau simetrik key cryptosystem. Contohnya adalah seperti DES. Yaitu adalah data encryption standar. Nah, DES ini disebut juga algoritma simetris. Nah, sebaliknya jika si kunci K1 K2-nya itu berbeda, maka disebut dengan kriptografi near symmetry atau asymmetric cryptosystem. Contohnya adalah dengan algoritma RSA, Rivers, Sarmet, dan Adleman.
Nah, kriptografi simetris tersebut sendiri disebut juga kunci pribadi yang simetris karena kunci enkripsi dan dekripsinya itu sama. Jadi ya kelemahannya di orang yang menggunakan simetrik simetrik crypto system harus memberikan kuncinya kepada si penerima. Nah, beda lagi kalau yang yang password keduanya tidak perlu. Jadi key satunya sebagai key public, keduanya itulah key pribadi. Nah, ini adalah DES dan ATSP. DES memadukan teknik permutasi, ekspansi dan kompasi institusi. Semua dilakukan dalam 16 kali perulangan. Panjang kunci DES itu sendiri 8 karakter atau 64 bit. Dan tapi hanya 66 bit saja yang dipakai dalam proses enkripsi. 56 itu berarti adalah 2 pangkat 56. Jadi kuncinya adalah banyak, lebih dari 1 triliun. 1, 2, 3, 4 triliun. 4 miliar. Ini triliun. Lebih. Masuk ke RSA. Nah, RSA sendiri singkat historinya, sejarahnya diperkenalkan oleh peneliti di MIT, yaitu adalah Ron Rivers dan Andy Samad dan Adleman pada 1976. Nah, di sini konsepnya apa? Si RSA ini adalah konsep bilangan prima dan aritmatika modulo, baik kunci enkripsi maupun kunci deskripsi keduanya berupa bilangan bulat. Di sini kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diketahui oleh umum, tapi kunci untuk deskripsinya bersifat rahasia, yaitu bahkan tadi kan kasus keduanya beda ya. Nah, algoritma RSA sendiri terdiri dari bagian, yaitu bagian pembangkit pasangan kunci, bagian enkripsi, dan bagian dekripsi. Nah, ini algoritmanya. Di sini pilihlah dua bilangan prima sembarang. Jadi bilangan prima sembarang sebut A dan B. Jaga kerahasiaan A dan B. Jadi sebut AB-nya berapa, harus yang besar, gitu. Yang bagus yang besar. Nah, hitunglah N sama dengan A kali B. N tidak perlu kita rahasiakan dapat nilainya. Lalu hitunglah M sama dengan A minus B dikali B minus C. Seperti itu. Sekali M telah dihitung, A dan B dapat dihapus untuk mencegah ketahuan oleh pihak lain. Jadi intinya di AB itu di AB-nya. Di bilangan prima AB-nya. Ini untuk pembangkit kunci. Pilih bilangan bulat untuk kunci publik ya. Sebut namanya E di sini untuk E sebagai kunci publiknya yang relatif prime terhadap M. Berarti otomatis dia harus fungsi 1/1. Jadi ketika dihitung, misalkan si M-nya berapa nilainya, N-nya sekian, berarti si E dengan M itu harus static prime. Harus dicari PBB-nya berapa. Dia harus bernilai 1 baru bisa digunakan. Seperti itu. Karena kalau enggak, itu berarti enggak ada inverse-nya, nggak bisa dibalik. Hitung kunci deskripsi D dengan kekongruensian ED kongruens 1 modulo N. Masuk ke proses enkripsinya. Di proses enkripsi, nyatakan pesan menjadi blok plain text. Jadi dipecah dulu si blok plain text-nya. Tergantung dari banyaknya, apa yang dipecah-pecah. Harus memenuhi persyaratan bahwa P1 terdapat dalam himpunan 0 sampai dengan seterusnya. Untuk menjamin hasil perhitungan tidak ada di luar himpunan. Hitung blok ciphertext CPCI, di mana yaitu untuk di enkripsi sama dengan PI si plain text-nya, si PI itu ini P1 P2 sekian. Dipangkatkan E itu adalah bilangan si ini, bilangan bulat untuk kunci publik modulo N. Modulo N-nya berapa? Berarti dibagi si N di sini.
Nah, dalam ini adalah kunci public masuk ke D. Proses dilakukan dengan menggunakan persamaan di mana plain text sama dengan si ciphertext pangkat D. D itu adalah si kuncinya. Modulo N ya. Namanya dia adalah kunci pribadinya. Nah, di sini juga untuk kekongruenan ED kongruen 1 modul M sama dengan ED modul M sama dengan 1. Ini dia ada persamaan. Yang menurut persamaan praktiknya menyatakan bahwa A kongruen B modul M atau ekuivalen dengan A sama dengan B plus KM. Maka si ED kongruen 1 modul M ekuivalen dengan ED sama dengan 1 plus KM. Dan untuk mencari D-nya itu sendiri adalah D sama dengan 1 plus KM bagi D. Nah, di sini contohnya satu. Kita menggunakan bagaimana mengenkripsi menggunakan RSA. Nah, mula-mula bangkitkan sepasang kunci, di mana 4771 ini adalah bilangan prima yang tidak dapat dibagi, pastinya ganjil. Bagusnya bilang prima ini besar, tapi karena untuk contoh kita pakai yang kecil-kecil ya. Jadi bisa dibilang berapa ribu, itu bagus. Maka dapat dihitunglah N. Nah, si AB-nya berarti didapatkan 47 kali 31, 337. Di mana M sama dengan, nah, untuk M-nya sendiri punya nilai 32, 20. Nah, kunci E-nya adalah 79. Yang relatif prime dengan si 320. Yang mana si nilai E ini adalah mempunyai PBB sama dengan 1 dengan si 3220. Nah, nilai E dan E dapat dipublikasikan ke umum ya. Selanjutnya, hitung kunci deskripsi D seperti yang tuliskan langkah 4. Maka didapat ED kongruen 1 modulo M. Dengan menggunakan taktik kita mengenai kunci deskripsi, jadi kita hitung dulu D-nya berapa. Nah, di D-nya, nah di sini adalah 1 plus K kali 320 bagi 79. Di sini K-nya berapa? Kita klik coba dulu satu. 1 sama dengan 2, sekian berapa didapat. Nah, kalau misalnya sudah dapat bilangan bulatnya, maksudnya ketika itu adalah habis membagi jadi jumlah di atas itu dibagi 9, tidak ada desimalnya, baru ketemu banyak sekian. Nah, dapat diperoleh nilai D-nya adalah 1019 ya, 1019. Dan ini adalah kunci deskripsinya dan rahasia. Nah, sekarang di plain text-nya adalah contohnya adalah hari ini. Hari ini dalam bentuk desimanya atau ASCII-nya. Jadi kalau kalian mungkin kalian coba bisa googling ya, bilangan ASCII itu apa. ASCII itu karakter yang dapat dibaca oleh komputer biasanya. Jadi untuk mengkonvert hari ini, mendapatkanlah nilai ini. Jadi kalian bisa googling tabel ASCII apa, situ ada muncul HRI sama ini itu apa aja. Jadi dapatlah angka-angka berikut 726, 582, 733, 273, 7873. Nah, lalu pecahkanlah si bilangan berikut menjadi kecil ya. Nah, di sini dipecahkan menjadi 3 blok ya, berukuran 3 digit. Lalu nilai P ini terletak dalam hitungan tentang 0 sampai 337 minus 1. Blok pertama diinskripsikan sebagai, kita mulai satu nih untuk yang blok pertama. Sekarang 726. Satu lagi, dan nilai PI ini atau plain text ini masih dalam rentang 0 sampai 3373. 3373 ini tadi adalah nilai dari si 3373.
33. Nah, nilai si N ya. 337. Jadi nilai si plain text ini tidak boleh terjadi nilai N. Lalu blok pertama disebut sebagai, nah 726 si plain text ini dibagi kali 79 modulo 3333 ini adalah M-nya, maka didapatlah hasil 251 berubah ke jadi menjadi 215 untuk C1. Yang blok kedua juga sama, jadi 776 C2-nya. Nah, lalu seterusnya maka didapatlah ciphertext-nya yang sudah di-inskripsikan menjadi seperti ini. Ketika kalian convert nilai ini ke ASCII akan menjadi tidak bermakna, tidak terlibatkan. Nah, selain itu, barulah proses dekripsinya. Gitu kan. Nah, di mana D itu kita telah dapat mempunyai nilai 1019. Jadi blok C1 dideskripsikan adalah 215 pangkat si kuncinya modulo N 337 menjadi 726 kembali seperti semula, yaitu di P1. Yang P2-nya 776 dibagi 1019 pada 373 dia 582 P2. Dan seterusnya, maka didapatkanlah hasil angka seperti awal. Dan dalam bentuk karakter adalah hari ini. Tanpa titik ya, titik beda lagi. Nah, di sini perhitungan pertamatan pada proses inskripsi membutuhkan bilangan yang sangat besar. Untuk menjadi pengguna bilangan besar, maka dapat digunakan penyederhanaan dengan persamaan gitu. Nah, ini untuk penyederhanaannya aja sih. Untuk AB modulo M sama dengan A modulo M dikali B modulo M, terus lagi dengan modulo M. Nah, kita akan masuk ke fungsi hash. Fungsi hash ini adalah fungsi yang digunakan untuk menempatkan suatu record yang mempunyai nilai kunci K, atau bisa dibilang untuk menyimpan suatu record data ya pada memori. Jadi kalau fungsi hash ini digunakan untuk menyimpan data, bagaimana cara menyimpan datanya. Dalam hal ini M adalah jumlah lokasi memori yang tersedia. Nah, di sini contohnya misalkan berbentuk sel-sel yang 0 sampai M-1 ya. Nah, fungsi H di atas menempatkan record dengan kunci A pada suatu lokasi memori beralamatkan HK ya. Fungsi H pada K. Nah, di sini memberikan M11 sehingga mempunyai besar memori, memberikan indeks 0 sampai 10, akan menyimpan data record dengan masing-masing mini kunci 15, 58, 32, 132, 5. Nah, lalu dicarilah dihitunglah fungsi hash-nya gitu. Didapat yang H15 ditempatkan di 4, yang 5588, 3210, 320, 023 dan 5 adalah 5. Jadi kalau data dimasukkan ke sebuah memori. Nah, untuk data 132 ditempatkan di 0. Nah, di sini 3 ditempatkan di 0. Di sel 0. Yang 15 ditempatkan di sel 5. Di sel 4 maksudnya. Sel 4. Yang 558 ditempatkan di 8. Ini kuncinya 558 tempat 8, 3210 dan 3220, 102 adalah tempat yang ketiga dan 5 ditempatkan ke 5.
Nah, karena fungsi hash bukan fungsi 1 ke 1, maka ada beberapa nilai K yang berbeda dapat menghasilkan nilai K yang sama. Contohnya, jika kunci 257 kita hitung, maka dia akan diletakkan pada nomor 4. Nomor 4 sama dengan si H sama dengan 15. Gitu. Nah, bagaimanakah untuk memperbaiki solving yang mengatasi. Untuk mengatasi, nah di sini disebut dengan bentrokan ya. Jadi terjadi collision atau bentrokan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kebijakan resolusi bentrokan atau collision resolution policy. Di mana suatu kebijakan resolusi bentrokan adalah mencari sel tak terisi tertinggi berikutnya. Jadi dilihatlah sel tak terisi tertinggi berikutnya. Yang diasumsikan dengan 0 sampai 10. Jadi di sini lihat sel tak terisi tertinggi. Jadi dia ke kanan. Manakah yang tertinggi? Gitu, Pak? Ke kanan tapi kosong. Bukan ke kiri ya, ke kanan. Oh, si 6 kosong berarti dia ditempatkan di ruang ke-6. Nah, kita dapat diterapkan kebijakannya, maka data record 257 dapat ditempatkan pada lokasi 6. Nah, jika ingin mencari data record tertentu, maka dapat digunakan fungsi hash kembali. Misalkan kita akan mencari data record dengan kunci P. Ya. Maka tinggal hitung aja P-nya berapa nih kunci P-nya. P sama dengan P modulo 11 ya. Misalkan H, oke, tes. Masih dengar? Sorry, rumah lagi turun ini. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, good. Sorry. Iya, section saya turun, saya baru pakai data tadi. Oke, kita lanjut. Ini fungsi hash-nya. Nah, oke, selesai fungsi hash masuk ke International Standard Book Number atau ISBN ya. Nah, ISBN ini adalah buku-buku yang terbit nomor-nomor nomor-nomor yang diterbitkan oleh penerbit resmi, bisa dengan kode ISBN. Terdiri dari 10 karakter. Nah, terdiri biasanya 10 karakter. Nah, terdiri dari 4 bagian kode. Pertama, kode mengidentifikasi bahasa, kode penerbit, kode unik buku tersebut, dan sebuah karakter kunci. Nah, di sini untuk menyelesaikan kesalahan karakter ISBN, menggunakan persamaan sigma IX I kongruen 0 modulo 11, di mana sigma I sampai dengan 10 dan ini indeks 1 ya. Nah, yang dalam hal ini X adalah karakter ya I di dalam kode ISBN. Contohnya seperti ini. Nah, untuk kode ISBN 030 ini, maka adalah 0 adalah kode kelompok negara berbahasa Inggris, 305 adalah kode penerbitnya, 465 adalah kode unik buku diterbitkan oleh penerbit, dan 8 adalah karakter uji. Nah, contohnya seperti ini. Kita contoh
karakter uji. Maka kita masukkan di sini adalah sigmanya nih 1 sampai 10, 1, 2, 3 sampai 9 selesai. Sampai 9, lalu 0 ini adalah karakter si itunya ya, karakter si bukunya. Sampai sini dia. Karena kita menguji ini benar enggak. Jadi 8 jadi cuma 9. Untuk menguji menggunakan sigma sampai 59. Nah, maka didapatlah hasilnya 151. Nah, karakter ujinya adalah 151 modulo 11. Nah, ini. Untuk karakter uji adalah di mana si X ini adalah kode bukunya. Lalu dikalikan dengan 1 sampai 9. Lalu dimodulkan di modulo 11. Maka didapatlah 8 ya, dengan 8. Terlihatlah bahwa kode SBN ini adalah 151 plus 10. Nah, kalau misalnya ini karakter ujinya, kalau kode SBN-nya adalah 151 ditambah 10 kali 8 sama dengan 233. Gitu. Nah, jika 231 dimodulkan 11 sama dengan 0, berarti dia benar. Atau 23 dengan 0 adalah kongruen dengan modulo 11. Saya minum dulu sebentar. Masuk ke contoh yang lainnya adalah nomor ISBN sebuah buku terbitan menerbit Indonesia adalah 939-939P, 04 dan 5. Tentukanlah P-nya. Nah, kita di sini mencari nilai P-nya. Diketahui karakter ujinya adalah sama dengan 5 ya. Berarti adalah sigma IXI modulo 11 sama dengan 5. Berarti lalu dimasukkan semua kode-kodenya. Didapatlah 191 plus 7, yaitu 191 plus 7X modulo 11 sama dengan 5. Atau 11K plus 5 minus 191 dibagi 7 untuk mencari P-nya. Nah, di sini kita coba dulu nih si K-nya berapa gitu ya. Minus 1, 1, 8, 15, 22, 28. Nah, maka didapatlah K sama dengan 27. Sama dengan 8. Nah, masuk ke pembangkit bilangan acak. Pembangkit bilangan acak semu. Nah, di sini adalah bagaimana kita menghitung pembangkit bilangan acak semu, yang dimana pembangkit semu ini bisa digunakan untuk mensimulasikan. Nah, bentuknya seperti ini. Xn sama dengan A, Xn minus 1 plus B modulo M. Yang dalam hal ini adalah Xn adalah bilangan acak, N dari DF-nya, Xn minus 1 adalah acak sebelumnya, A faktor pengali, B increment, dan M adalah modulus ya. Di mana A, B, dan M semuanya konstanta. Contohnya ini. Bagaimana bilangan acak menggunakan LGC. Ya, LGC ini bilangan acak semu dalam bahasa Inggrisnya. Linear congruential generator ya, LCG. Dengan LCG, maka persamaan didapat adalah Xn 7, Xn minus 1 plus 11, modulo 17 ya. Nah, lalu dihitunglah. Nah, dimulai dari di sini dimulai X0 adalah 1 ya. Lalu
lalu dicoba X0 adalah 0. Ketika 0 didapat adalah 7 adalah 11. Ya, lontong apa nasi? Dia yang keduanya adalah 3, X sama dengan 2. 1. Ini 1, 2. Ya. Mungkin bisa di mute dulu nih. Mas Tegar bisa minta tolong di mute. Oke. Soalnya menggelegar. Nah, ketika didapat hasilnya berarti 0, 0 berarti 11, 1 berarti 3, dan seterusnya, maka didapatlah. Nah, jika N-nya 1 sama 0, N-nya 2 sama dengan 11, N-nya 3 sama dengan 3, N-nya 4 sama dengan 15, dan seterusnya. Jadi dia aksak. Cuman dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Akan berulang kembali. Jadi pada N16, di mana X16 sama dengan, jadi si N16 ini sama dengan 0 itu, XN0 ya, atau N sama dengan 1 itu memiliki nilai yang sama. Ketika berulang kembali berarti diulangi lagi dari awal lagi. 11 lagi sama 3, 15, 14, dan seterusnya. Oke. Sampai sini dia mau ditanya. Paham? Apa cukup pusing? Cukup pusing, Pak. Iya sih. Apalagi yang kriptografi ya. Tapi kriptografi itu bisa kalian buat itu skripsi, judul skripsi. Dan biasanya di banyak kampus masih bisa diterima ya. Sangat diterima karena jarang yang ambil untuk kriptografi. Di sisi lain pusing hitungnya untuk buat itunya, plus buat untuk metode aplikasi sih. Tapi saya belum tahu nih di kita ini skripsinya gimana. Apakah lulus dengan skripsi, atau skripsi juga bisa lulus, atau metode aplikasi macam-macam ya. Kadang ada sebuah kampus skripsi, ada yang produk jadi untuk teknologi, ada juga yang sifatnya penelitian, jadi lebih banyak fokus ke bagian metodologinya. Macam-macam, ada lagi yang apalagi namanya bukan ke penelitian, lebih seperti sedikit mirip-mirip penelitian, tapi kalian punya andil dalam project-nya gitu. Jadi contohnya misalkan ada sebuah kalau belum ada teman saya pernah dia buat skripsi kayak gitu. Jadi ada sebuah proyek untuk pembuatan sebuah sistem informasi, di mana dia sebagai sistem analisnya, di yang lain ada sebagai programmernya, ada lagi mungkin sebagai UI-nya gitu. Nah, untuk yang itunya aja, sebagai sistem analisnya aja, dia bisa meluluskan itu doang. Tapi kalau di kita, saya belum tahu ini seperti apa konsepnya. Kalau sih mungkin harus yang muda. Oke. Di situ ada tugasnya juga. Tugasnya saya buat yang muda. Yang muda juga sih. Maksudnya di antara soal yang paling sulit, yang paling mudah. Di sini ada sebuah, kita lihat ya contohnya. Nah, di sini contohnya, misalkan juga saya, sebelumnya adalah 3 angka, ini pakai 8 abjad geser ke kanan.
Itu 1, 2 adalah untuk daftar uji ISBN. Tadi udah kita pelajari juga, jelas saya juga kita udah pelajari. Terus tunjukkan bagaimana sekumpulan dengan data kunci bagi berikut, itu juga fungsi hash juga kita sudah pelajari. Lalu tunjukkan lagi yang akan misalkan oleh extend, nah ini juga sudah. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup pusing ya? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dicoba, dipraktekkan, karena ya, dan lagi-lagi saya biasa kalau ngambil nilai UTS ya, UAS ya, soal tugas latihannya. Paling ada sedikit beda-beda. Baik, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa tugas dikumpulkan di hari Minggu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Aldi udah yang absen ya, absen ya. Ngambil apa Mas Fajar? ngambil enak-enak. Ngantuk dari tadi.